Selamat malam semuanya. Nggak kerasa ya, besok adalah pertandingan besar untuk timnas Indonesia melanjutkan perjuangan untuk bisa lolos di Piala Dunia. Besok melawan China di lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia zona Asia di ronde ketiga. Sekarang ini Indonesia berada di peringkat 4. Itu di bawahnya nomor 3 itu Arab Saudi, nomor 2 Australia, dan nomor 1 adalah Jepang yang sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Ikut deg-degan nih buat besok Indonesia main gitu. Besok insya Allah gue bakalan nonton di GBK. Gue bakalan ikut meramaikan euforia penonton untuk mendukung dan memberikan energi sekuat-kuatnya untuk timnas Indonesia. Jadi ini video sengaja gue bikin untuk mereview lah besok untuk sedikit pertandingan, mereview beberapa pertandingan sebelumnya ya di timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Jadi gue itu udah ngikutin Indonesia dari tahun 2024 waktu di ronde kedua. Di ronde kedua pas selama menjadi tuan rumah ya, timnas itu gue selalu nonton. Gue nggak hadir itu satu kali, waktu itu pas ngelawan Irak, dan pertandingannya itu di sore hari. Jadi waktu itu gue masih kerja ya, masih di kantor. Gue nonton itu waktu Indonesia melawan Vietnam, dimana waktu itu Indonesia menang 1-0. Gol dari Egy Maulana Fikri. Dan di waktu itu adalah pertama kali Jay Ises tampil sebagai pemain baru yang dinaturalisasi ya waktu itu. Dan ya, yang paling memorable dari pertandingan itu gak hanya kemenangannya, juga penampilan si Jay, dimana ada momen ketika Vietnam menyerang, melakukan serangan balik. Di waktu itu lini pertahanan itu tinggal Jay sendirian gitu. Dimana kalau di pertandingan biasanya gitu yang timnas mainin, kalau itu bola tinggal satu orang sendirian dan pemain lagi nyerang press kayak gitu, pasti itu bakal dibuang jauh gitu. Tapi beda sama Jay Itzes ya. Dia sangat tenang waktu menerima bola itu, dikontrol bola, dan abis itu di passing dengan santainya gitu di hadapan pemain Vietnam gitu. Nah itu benar-benar memorable sih waktu itu ngelihatnya. Terus yang keduanya pas ngelawan Irak ya. Ngelawan Irak waktu itu pertandingannya seru ya. Cuman waktu itu kita kalah kalau nggak salah 3-1 ya. 3-1, pertandingannya seru. Kita udah bisa mulai memperbaiki permainan. Waktu itu masih dilatih Sintayong. Tapi sayang waktu itu tuh finishing touch ya, penyelesaian akhir kurang. Jadinya kita kalah lah 3-1 waktu itu. Terus selanjutnya pas ngelawan Filipina itu partai hidup mati. Udah ada pemain-pemain tambahan ya. Ada Tom Haye waktu itu udah ada, yang dimana dia ngegolin juga pas ngelawan Filipina. Skornya 2-0 waktu itu. Golnya Tom Haye sama Rizky Ridho waktu itu. Nah, berlanjut di round 3, dan di pertandingan round 3, di pertandingan kandang, semua pertandingan gue nonton. Dari yang pertama ngelawan Australia yang waktu itu 0-0, kita bisa menang Australia, di mana pertandingan sebelumnya kita ngelawan Arab. Waktu itu dengan skor 1-1.
nggak disangka-sangka Indonesia bisa memberikan perlawanan segitu kuatnya di waktu itu melawan Arab ya. Di pertandingan kandang bahkan kita bisa menang 2-0 melalui golnya si Marcelino waktu itu ada di kandang. Terus pas lawan Jepang, oh ya udahlah, waktu lawan Jepang yang bisa gue sampaikan kesannya waktu itu ya kita pasrah aja lah. Pas lawan Jepang itu kita pasrah aja bermain. Ya waktu itu dibantai habis sama Jepang. Skornya kalau nggak salah 4-0 ya kalau nggak salah. Terus habis lawan Jepang itu pertandingan lawan Bahrain ya, di kandang ya. Di kandang itu lawan Bahrain kita bisa menang lawan Bahrain dan membuat asa untuk kita lolos ke Piala Dunia ya. Untuk target runner up sih menurut gue sulit lah, tapi untuk di ronde keempat untuk peringkat 3 atau 4 menurut gue masih sangat terbuka gitu kalau kita menang besok di lawan Cina. Prediksi skor gue sendiri sih bisa menang lah 2-0. Prediksi gue 2-0 besok Indonesia bisa menang. Semoga jujur ya, sekarang yang gue rasain itu deg-degan gitu, kayak merinding gitu. Besok timnas main gitu, bakal dukung bareng-bareng dengan supporter timnas yang lain di GBK besok. Jadi kepengen antusiasmenya tinggi gitu, kepikiran besok gitu ya. Kita bareng-bareng kita berdoa ya untuk pemain timnas, semoga fokus dalam bermain, semoga tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan lah, semoga mereka lancar. Kita nggak apa-apa lah kita nggak runner up, kita nggak langsung otomatis ke Piala Dunia, tapi kita masuk ke ronde ke-4 itu udah pencapaian yang luar biasa ya dari sejarah kita sebagai timnas Indonesia gitu ya. Kita dukung terus timnas yang ada sekarang. Sukses buat besok.